Anime kali ini hampir mirip dengan anime Komi-san. Itulah kenapa Mima tertarik untuk review anime yang berjudul Senryu Shoujo. Komi adalah gadis yang sulit berkomunikasi dan sulit mendapatkan teman kan? Berbeda dengan Nanako. Dia adalah gadis yang sama-sama sulit berkomunikasi juga, tapi dia lancar mendapatkan teman. Dan salah satu teman dekatnya adalah seorang murid laki-laki berwajah garang bernama Eiji Busujima. Kebersamaan mereka sering menjadi kehebohan di sekolah, karena kok Nanako mau dekat dengan laki-laki menakutkan seperti Eiji. Tapi walaupun begitu, Nanako tidak peduli, dia tetap berteman dengan Eiji dan cara Nanako berkomunikasi ini sangat unik. Dia menggunakan Senryu, seperti puisi singkat gitu deh. Apakah kebersamaan Nakano dan Eiji bisa semanis Komi dan Tadano? Kalau penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Senryu Shoujo. Seorang gadis cantik bernama Nanako Yukishiro mempunyai kesulitan dalam berbicara. Entah kenapa Nanako sulit merangkai kata. Tapi untungnya itu bukan kendala besar. Nanako memanfaatkan Senryu untuk bisa berkomunikasi. Papan kecil yang biasanya dituliskan puisi singkat. Nanako merubahnya menjadi media komunikasi. Walaupun Nanako kesulitan berkomunikasi seperti gadis pada umumnya, Nanako tidak kesulitan mendapatkan teman. Dia tetap dikelilingi teman baik, termasuk seorang murid laki-laki yang terkenal garang. Dia adalah Eiji Busujima. Eiji malah kebalikan dari Nanako. Dia bisa berkomunikasi, tapi ditakuti banyak orang. Wajahnya terkenal menyeramkan. Tapi untuknya masih ada nih yang mau berteman dengan Eiji selain Nanako. Itu pun ketua dari klub sastra yang mereka ikuti, Amane Katagiri. Awalnya Amane sama takutnya kepada Eiji, tapi setelah memperhatikan beberapa saat, ternyata Eiji tidak semenakutkan itu. Bahkan Amane ketagihan melihat kebersamaan Eiji dan Nanako. Dia terobsesi menjodohkan mereka berdua. Lalu pada suatu hari di jam istirahat, Eiji tiba-tiba didatangi gadis cantik yang membawakan Eiji baju olahraga. Semua yang ada di kelas terkejut, karena dia adalah senior yang sangat terkenal, Koto Otsuki. Bahkan Koto tidak malu loh menunjukkan kedekatan mereka dimanapun. Mereka berdua memang sudah kenal sejak kecil, itulah kenapa Koto tidak ragu dekat-dekat dengan Eiji. Melihat kedekatan Eiji dengan Koto, entah kenapa Nanako jadi penasaran dan menanyakan kepada Eiji, apakah Eiji mempunyai pacar? Tentu saja, pertanyaan itu cukup membuat Eiji terkejut. Kenapa Nanako penasaran dengan hal itu? Nanako baru sadar kalau pertanyaan tadi cukup memalukan. Maka dari itu, Nanako mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak makan. Hari ini di klub, Amane memberikan tugas baru kepada Nanako dan Eiji untuk membuat karya bertemakan kenangan di taman hiburan. Berengah itu, Nanako jadi teringat kenangan masa lalu yang pernah merengek tidak ingin pulang kepada orang tuanya. Dia bahkan menggunakan alasan kalau tali sepatunya putus jadi susah bergerak. Mereka pun jadi saling bertukar kenangan di taman hiburan dan ternyata sangat seru ya. Nanako jadi mempunyai ide untuk pergi bersama ke taman bermain saja. Toh, klub ini belum ada kegiatan seperti itu. Tentu saja Amane dan Eiji setuju. Hari yang dinanti pun tiba, Eiji dan Nanako sudah datang lebih dulu, tinggal menunggu kedatangan Amane. Dan setelah menunggu beberapa saat, mereka berdua malah menerima pesan kalau Amane tidak bisa ikut, karena ada keperluan mendadak. Apakah betul? Tentu saja tidak. Amane ingin melihat dari kejauhan saja kedekatan Eiji dan Nanako. Amane tidak sendirian, ada Koto juga yang ikut. Ternyata Koto sama-sama suka melihat kedekatan Nanako dengan Eiji. Kembali kepada Nanako dan Eiji, mereka jadi mau gak mau nih bermain berduaan. Untungnya Nanako tidak keberatan, dia sangat menikmati kebersamaannya dengan Eiji. Setiap wahana permainan mereka coba satu persatu. Sampai pada akhirnya sore pun tiba dan waktunya pulang. Suasana seperti ini adalah suasana yang sangat Nanako benci. Maka dari itu dengan polosnya Nanako menggunakan alasan yang pernah dia pakai kepada orang tuanya tentang tali sepatunya yang putus. Di balik semak-semak, Amane dan Koto menunggu momen romantis muncul. Yang terjadi, Eiji malah menjawab kalau Nanako kan tidak pakai sepatu yang bertali. Otomatis Amane meluapkan amarahnya kepada Eiji dan keberadaan mereka pun terbongkar deh. Akhir-akhir ini, Eiji merasa ada yang mengikutinya dan hal itu sangat membuatnya tidak nyaman. Amane yang mendengar cerita itu jadi sulit memahami, karena untuk apa seseorang mengikuti Eiji? Toh malah Eiji yang lebih menakutkan. Berbeda dengan Nanako, dia menyikapi dengan serius. Bahkan sepulang sekolah, Nanako jadi lebih waspada dengan sekitar. Dan untungnya ketika bersama Nanako, Eiji langsung kembali merasakan ada yang mengikuti. Dengan cepat, Eiji menemukan persembunyian si penguntit. Terungkap si penguntit itu adalah seorang gadis yang sama-sama tidak bisa berbicara seperti Nanako, tapi cara komunikasinya menggunakan gambar. Dia bernama Kino Yakobe. Dengan malu-malu, Kino pun menjelaskan alasannya mengikuti Eiji. Jadi, beberapa hari yang lalu, Kino menemukan buku siswa Eiji yang terjatuh. Tapi karena Kino pemalu, Kino malah jadi ragu setiap ingin memberikan kepada Eiji.
Tentu saja Eiji sangat berterima kasih. Bahkan Eiji mengajak Kino bermain ke klub sastra karena gambar Kino sangatlah bagus. Ajakan Eiji diterima Kino dengan baik. Maka dari itu di keesokan harinya Kino mendatangi ruang klub. Melihat kemampuan Kino yang sangat luar biasa, Amane jadi tertarik nih untuk mencoba sesi menggambar di klub ini. Maka dari itu Amane meminta semua anggota latihan menggambar. Amane bahkan menyarankan Eiji dan Nanako saling menggambar satu sama lain. Alasannya biar mudah. Tentu saja bagi Nanako dan Eiji, hal ini sangat mendebarkan. Hari ini, Eiji dan Nanako dikejutkan oleh penampilan Amane yang sangat aneh. Di sini Amane menjelaskan kalau style rambutnya ini karena Amane baru mengunjungi peramal yang handal. Katanya, kalau berpenampilan menarik perhatian, Amane akan bertemu pria tampan dan ternyata memang iya. Belum juga lama nih, Amane merubah rambut, Amane langsung bertemu dengan polisi tampan yang sebenarnya menanyakan identitas Amane. Perbuatan Amane kan sangat mencurigakan. Tapi di sini Amane tidak peduli, yang penting dia bertemu cowok tampan. Karena penasaran, Nanako mengajak Eiji ke peramal itu, dan sesampainya di sana ternyata memang sangat terkenal, antriannya sangat panjang. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka masuk giliran diramal oleh peramal terkenal bernama Tao Hanakai. Dengan malu-malu, Eiji menanyakan kepada Tao, bagaimana kecocokan Eiji dengan Nanako, tapi sebagai teman loh. Tao pun mulai menuliskan nama Nanako dan Eiji. Setelah melalui proses membaca yang mendalam, akhirnya Tao menyimpulkan kalau mereka berdua sangat tidak cocok. Dilihat dari nama saja, banyak kebentrokannya. Melihat nama Eiji salah ditulis, Eiji pun protes, tapi Eiji sudah tidak ingin mendengar penjelasan Tao lagi. Dia tidak percaya peramal. Bagi Eiji, ramalan hanya bulan semata. Tao tentu saja membujuk Nanako mendengarnya, karena bisa jadi ramalan yang sekarang berbeda. Penulisan mereka kan tadi salah. Nanako pun memberitahu kalau itu sudah cukup. Melihat Eiji protes dikatakan tidak cocok sudah membuat Nanako senang, karena berarti Eiji ingin mereka cocok. Di keesokan hari di jam pulang sekolah, Nanako dan Eiji dikejutkan dengan kehadiran Tao di sekolah. Ternyata Tao sama-sama murid SMA di sekolah ini juga. Mengingat kesalahan kemarin, Tao memberikan ramalan gratis kepada mereka berdua. Untuk hari ini, Nanako akan menjalani hari menyenangkan, tapi bagi Eiji sangat berbeda. Kartu tarot membaca kalau Eiji akan terkena petir. Tentu saja Nanako jadi khawatir, karena hari ini mereka berkegiatan di luar rumah, tidak langsung pulang. Di sini Eiji mengatakan kalau dia tidak percaya ramalan, lebih baik menikmati kebersamaan ini. Mereka pun bermain di wahana sport dan sejauh ini baik-baik saja. Malahan entah kenapa Eiji merasakan salah tingkah terus setiap bersama dengan Nanako. Puncaknya ketika Nanako membuka seragamnya. Memang Nanako menggunakan kaos, tapi adegan tadi sangat mendebarkan. Apakah itu ramalan Tao yang mengenai petir? Hari ini hujan. Amane yang masih suka melihat kebersamaan Nanako dan Eiji memberitahu Nanako tentang mitos cinta sejati jika sepayung berdua. Tentu saja dari obrolan itu Nanako jadi berharap pulang sekolah nanti masih hujan. Sempat sih di jam pelajaran cuaca kembali cerah, tapi untungnya Tuhan mengabulkan permintaan Nanako karena di jam pulang sekolah kembali hujan. Sayangnya mereka berdua malah tidak membawa payung. Harapan Nanako supaya yang berdua jadi sirna begitu saja. Di tengah rasa putus asanya, Amane datang memberikan payung untuk dipakai Nanako. Tentu saja hal ini sangat membantu. Keinginan Nanako untuk supaya yang berdua jadi tercapai. Maka dari itu, dengan malu-malu, Nanako pun mengajak Eiji pulang bersama. Sudah memasuki musim panas, Amane mengajak Nanako dan Kino berenang bersama. Mereka harus mencari bikini baru. Dengan malu-malu, Nanako memberitahu kalau sejak SD dia tidak pernah menggunakan bikini ataupun pergi ke kolam berenang. Karena baginya sangat memalukan menggunakan bikini di tempat umum. Seperti daleman kan bikini itu. Amane pun menenangkan Nanako kalau Amane akan membantu Nanako mencari bikini yang membuat Nanako nyaman. Lagi pula nanti tidak akan ajak Eiji. Tentu saja Nanako pun akhirnya mau mencoba berenang menggunakan bikini. Mereka mulai berbelanja. Beragam bikini sangat membingungkan bagi Nanako. Karena ini kali pertamanya kan, dan setelah mencoba berbagai macam model, akhirnya Nanako memilih bikini yang sangat manis ini. Pengunjung yang ada di sana saja sampai terpana. Saat Nanako mencoba agar bisa percaya diri menggunakan bikini, Eiji tiba-tiba lewat di depan Nanako. Tentu saja tanpa menunggu waktu lama, Nanako kembali berlari ke dalam ruang ganti. Eiji pun menjelaskan kalau dia sedang mengajak adiknya yaitu Hanabi berenang. Dia pergi bersama Koto juga. Untuk membuat Nanako tenang, Eiji pun berteriak memberitahu Nanako kalau Eiji akan pergi agar Nanako bisa bersenang-senang. Entah kenapa Nanako yang mendengar hal itu malah jadi khawatir. Dia takut Eiji membencinya. Maka dari itu Nanako pun segera berlari menahan Eiji. Walau masih malu-malu, akhirnya Nanako mengizinkan Eiji melihat penampilannya.
Ayah Nanako, Yoshihiko Yukishiro, mendapat bocoran dari anak bungsunya kalau Nanako mempunyai teman seperti preman. Sebagai ayah yang super protektif dan takut anaknya terjerumus, Yoshihiko meminta Nanako mengajak Eiji ke rumah. Tentu saja Nanako sangat gugup, tapi karena permintaan ayahnya, Nanako pun mengirim pesan kepada Eiji. Sayangnya, belum juga pesan itu dibaca, handphone Eiji tidak sengaja masuk ke dalam kuah mie. Dengan terpaksa, handphone Eiji jadi harus diservis dan itu memakan waktu 1 hari. Eiji jadi kepikiran tentang pesan Nanako, dan beruntungnya di tengah rasa penasarannya, mereka berdua dipertemukan secara tidak sengaja ketika topi Nanako mengenai wajah Eiji. Melihat Nanako di depannya, secara tidak sadar, Eiji mengatakan kalau dia merindukan Nanako. Maaf, dia tidak bisa membaca pesan Nanako karena handphonenya rusak. Tentu saja Nanako jadi salah tingkah mendengar kata itu. Dia pun ikut memberitahu Eiji kalau Nanako juga merasakan hal yang sama. Di sini juga Nanako langsung memberitahu Eiji tentang keinginan ayah Nanako yang ingin bertemu dengan Eiji. Walaupun itu sangat menegangkan, Eiji memenuhi keinginan Nanako dengan memberanikan diri menemui Yoshihiko. Di pertemuan ini, Yoshihiko sering menunjukkan kepanikan sampai akhirnya ibu Nanako yang bernama Shifuyu Yukishiro ikut turun tangan. Saat Nanako membawa ayahnya ke kamar, Shifuyu mengucapkan terima kasih kepada Eiji karena sudah mau berteman dengan Nanako. Karena sebelumnya, Nanako sering dibully dan akibatnya dia mengurung diri. Tapi saat Nanako kelas 3 SMP, Nanako mengalami perubahan. Dia bertemu seseorang yang mengenalkannya tentang Senryu dan orang itulah yang sudah merubah Nanako menjadi pemberani seperti sekarang. Nanako bahkan bercerita kalau dia ingin bisa terus bersama orang itu. Shifuyu ingin sekali bertemu dengan orang itu juga. Mendengar cerita itu entah kenapa Eiji jadi salah tingkah. Maka dari itu, dia pun langsung pamit pulang. Di festival kembang api, Eiji, Nanako, dan Amane pergi bersama. Mereka mencoba berbagai macam games dan Eiji mendapatkan cincin bercahaya yang tidak cocok dia gunakan. Maka dari itu, Eiji memberikannya kepada Nanako. Menerima cincin ini, tentu saja Nanako agak salah tingkah. Setelah lelah bermain, Eiji dan Amane izin ke toilet dulu. Mereka meminta Nanako menunggu di sini. Saat menunggu Eiji dan Amane kembali, sekelompok teman sekelas Nanako datang dan memaksa Nanako untuk melihat kembang api bersama. Sebentar lagi kan akan mulai. Karena Nanako tidak bisa menolak, Nanako pun menuruti begitu saja. Amane menerima pesan dari Nanako yang memberitahu kalau dia bersama teman sekelasnya. Tentu saja Eiji yang mendengar hal itu jadi panik. Dia tahu pasti Nanako sebenarnya terpaksa. Eiji pun berlari mencari Nanako di kerumunan, tapi itu sangatlah sulit. Ditambah acara utama kembang api sudah dimulai. Eiji mencari ke sana kemari dan kebetulan dia melihat cahaya di tengah kerumunan. Cahaya dari cincin Nanako. Dengan cepat Eiji menarik Nanako. Terlihat Nanako sudah berlinang air mata, karena ternyata Nanako sangat ingin melihat kembang api bersama Eiji. Mereka berdua sangat bersyukur karena dipertemukan saat acara kembang api masih berjalan. Di jam makan siang, Nanako tiba-tiba menanyakan kepada Eiji tentang pertemuan pertama mereka. Bagaimana ceritanya? Jadi, Nanako dan Eiji dipertemukan di workshop tentang Senryu. Bisa dikatakan pertemuan mereka singkat karena Eiji datang terlambat. Di pertemuan itu mereka jadi dekat karena hanya mereka lah anak muda yang ikut workshop. Tapi sepulang dari sana, Eiji meminta Nanako jangan dekat-dekat lagi. Takutnya kecap jelek. Eiji sering dijauhi temannya karena terlihat garang. Tapi takdir memang mempersatukan mereka ketika Nanako melihat Senryu buatan Eiji ditempel di papan pengumuman workshop. Tertulis di sana kalau Eiji sedang fokus ujian masuk SMA. Nah, dari kata itu, Nanako pun membalasnya. Mereka menjadikan papan ini sebagai lahan untuk berkomunikasi sampai pada akhirnya, Nanako mengajak Eiji bertemu selesai ujian di taman yang mempunyai bunga sakura indah. Mereka akan merangkai Senryu dengan tema sakura. Di saat Nanako berharap pertemuan itu, sayangnya setelah pesan itu disimpan, tidak ada balasan lagi dari Eiji. Tentu saja Nanako jadi sedih, dia tidak ingin berakhir begitu saja. Nanako berlari ke taman di mana dia mengatakan adanya sakura indah. Dan untungnya Eiji sudah ada di sana. Dengan cepat Nanako mendekat dan memperkenalkan diri lagi kalau dia adalah orang yang bertukar pesan di papan pengumuman workshop. Tentu saja Eiji sangat senang, karena yang mengajak dia berbincang adalah gadis yang cantik. Nah, dari sanalah hubungan mereka berlanjut sampai dengan sekarang. Berkat Eiji lah Nanako menyukai Senryu dan menggunakannya sebagai alat komunikasi. Nanako sangat bahagia dan bersyukur dipertemukan dengan Eiji. Ceritanya cukup manis seperti anime Komi-san ya, walaupun pemeran laki-lakinya agak berbeda nih karakternya. Eiji lebih kuat dibandingkan Tadano. Makasih buat kalian udah mampir di channel ini. Semangat ya menjalankan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Sampai jumpa lagi. Jamatane, arigatou gozaimasu.